warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laqad manallahu 'alal mu'min idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yadlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jemaah rahimakumullah yang berbahagia pun yang online, kita memposisi sebagai hamba dengan menjalankan apa yang menjadi parameter dauh dari Allah, bahwa Dia Allah ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun, untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Pembelajaran dan sistem pengajaran pembelajaran adalah membentuk karakter hamba yang pandai bersyukur untuk dapat menyerap informasi-informasi dalam proses-proses edukasi pendidikan. Pendidikan adalah mendidik diri untuk dapatnya menjadi generasi al-arif billah, kearifan sadar bersama dengan Dia. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keberadaan beliau sebagai Nur Muhammad, sehingga dalam keterbimbingan arah dan tujuan hidup dan kehidupan. Kemudian pada malam ini juga bersama dengan santri, sampai kita belum banyaknya ke santri, mungkin kita ke depan kita akan memulai berkaitan dengan satu karakter dalam kita menghadapi hidup dan kehidupan di semua usia, di masing-masing tahapan yang dilakukan sebagai sebuah step kepribadian. Karena sesungguhnya bahwa Allah telah memberikan sebuah anugerah yang tak terhingga. Allah telah memberikan anugerah yang pepak atau lengkap. Anugerah Allah itu sebenarnya lengkap dalam diri kita. Bahwa al-insan min nutfah, menungso ki sangka nutfah dari air yang hina, sangka banyu sing letek, min fa'am sasin nabtalihi, dari mintin, dari tanah, dari lempung. Allah menjadikan di muka bumi amsal jinabtalihi untuk adanya proses ujian. Hidup ini memang satu proses ujian atau cobaan atau ujian. Proses yang sesungguhnya juga merupakan khalaq Allah. Allah menciptakan khalaq Allah. Allah menciptakan manusia ini atas kehendaknya supaya ada sebuah proses dewasa, supaya menjadi proses dewasa. Sehingga Allah telah memberikan sebuah anugerah, in a'tainakal kautsar. Allah memberikan anugerah kepada kita yang tak terhingga, anugerah yang lahir ataupun anugerah yang batin. Karena namanya manusia, maka perlu diuji. Kita sejak lahir diberikan sebuah amanah. Kita adanya amanah
bahwa wa'id akhadha rabbuka min bani Adam, setiap kelahiran itu ada amanah. Asal mula keberadaan manungsa dari Allah, asal mula kejadiannya itu dari Tuhan. Hanya saja karena manusia untuk dapat menyatakan kembali kepada Allah ada ujiannya, ada tahapan yang harus dilalui sebagai sebuah kehendaknya. Ada proses kehidupan di dunia supaya manusia yang hidup di dunia ini disadari sebagai sebuah proses kembali kepada Allah, supaya menyatakan sambung dengan diri Tuhan, supaya menyatakan selalu memiliki arah dan tujuan untuk dapat kembali kepada dalam hidupnya. Kehidupannya fasolili robbik, untuk selalu menyatu dalam semua aktivitasnya itu memunjer untuk Tuhan kamu, dan memiliki perilaku-perilaku yang wanhar, perilaku-perilaku yang terbuka, perilaku yang rasional, perilaku yang nalar, sehingga pendidikan itu adalah proses penalaran, proses rasional, proses penggunaan akal pikiran. Proses akal yang berada di dalam otak itu diproses. Akan terjadi proses itu jika kita terbuka dan lapang dada, mampu mengendalikan diri. Hidup tidak dikendalikan oleh emosi, tapi tidak dikendalikan oleh intuisi, emosi, tapi dalam kendali rasional dan nalar. Dengan berlaku terbuka, lapang dada. Ini manakala tidak fasoli, tidak menyatu dengan diri Tuhan, tidak sambung dengan semua aktivitasnya, tidak sambung dengan Tuhan, maka sambungnya dengan hantu. Maka inasani aka, maka akan terputus. Akibat kehidupan berdunia itu manakala alat ukur lahiriah jasadiah, ukurnya itu adalah selalu hitung-hitung yang angka-angka, yang lahir, yang jasad. Wujudnya adalah kesenangan, berbangga-bangga. Maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh. Sehingga mestinya orientasi manakala manusia itu hidup, orientasinya itu adalah yang dikejar masalah lahir, kebutuhan jasad, kesenangan jasad, kesenangan lahiriah. Maka yang dikejar kesenangan, yang seharusnya adalah kebahagiaan dan ketentraman. Yang diterima adalah keterjajahan, seharusnya kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah unsur fitrah manusia. Kemerdekaan itu bersifat fitrah. Tapi yang kita butuh pahami bahwa kemerdekaan itu bersifat fitrah. Tapi sebenarnya kemerdekaan yang mana? Yang supaya terbebas dari keterjajahan. Fitrah itu fatoronas alaiha. Fitrah itu belahan. Yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah. Fatoroh itu belahan. Fatronas. Kehidupan yang ada di dalam diri manusia itu adalah fitrah. Yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah. Fitrah itu ruh yang dari Allah sendiri. Ada tiupan ruh sehingga kita ada kehidupan. Ini yang supaya tidak dalam keterjajahan. Maka yang kita perlukan memang banyaknya hidup ini berani menghadapi kenyataan.
Dan kita pasti sejak lahir menghadapi pertentangan-pertentangan enak dan tidak enak. Kita sejak lahir ditandai dengan tangisan. Kita banyak menghadapi pertentangan-pertentangan. Saat kita nangis berarti kita menghadapi tantangan yang tidak nyaman. Saat kita ketawa maka kita menghadapi ada daya tarik dan daya tolak. Kita menerima dengan kesenangan. Fluktuasi atau naik turunnya psikologi, naik turunnya keadaan mental seseorang sesungguhnya bagi mereka yang ulul albab, bagi mereka yang berada di dalam inti, itulah merupakan ayat-ayat Allah. Itu adalah tanda-tanda keberadaan dia sebagai ulul albab. Untuk dapat menjadi ulul albab seperti apa? Makanya pada saat yang kita bangun itu adalah bukan berbangga-bangga, akan tetapi adalah syukur. Saat anugerah telah Allah limpahkan kepada kita, maka sikap yang kita perlukan adalah syukur. Ironi saat seseorang itu telah diberi anugerah oleh Allah tapi tidak menyadari sebagai wujud anugerah dari Allah. Anugerah yang sesungguhnya itu kehendaknya Allah supaya dapat diproses, supaya dapat dijadikan alat atau media, alat untuk dapat kembali kepada Allah. Alat ini digunakan untuk belajar, untuk digunakan mendengar yang baik, penyimak yang baik, untuk menggunakan rasional yang baik. Jika tidak tahu, ada mulut, diberi alat mulut untuk bertanya supaya dapat memahami atas apa yang kita terima kita tidak paham. Itu bentuk dari rasa syukur. Sehingga sam'a wal absar menjadi penyimak, pencermat, pemerhati yang baik, wal afidah memiliki nalar dan rasional yang baik yang dalam kendali hati. Hati yang baik, hati nurani. Pada saat seseorang orientasi hidup dan kehidupannya itu adalah material, duniawi, kepemenuhan jasad, ketentraman, kebahagiaan, keindahan, keharuan, keadilan, kemuliaan, keagungan, keluhuran, kesucian, kehormatan, maka akan ditempatkan pada posisi lahiriah jasadiah berdunia. Pada saat ketentraman, kebahagiaan, keindahan, keharuan, keadilan, kemuliaan, keagungan, keluhuran, kesucian, kehormatan ditempatkan yang bersifat lahir, maka yang terjadi adalah berbangga-bangga, kultus, jumut, kaku, beku, merasa diri paling hebat, merasa diri paling suci, berbangga-bangga dengan keturunan, berbangga-bangga dengan pakaian, berbangga-bangga dengan pamer, riak, sum'ah, ujub, dan takabur. Pada saat awal hidup kita tidak tata dalam sebuah niatan yang benar. Tatanan yang kita lakukan jika sudah terlanjur bias, terlanjur tidak baik, membenahinya akan sangat sulit dan berat. Sulit dan berat. Maka ini yang inama a'malu binniyat, segala sesuatunya dimulai dari niat yang kita tetapkan. Ini mungkin bagi santri berat. Tadi kan saya belum orientasi pada semata-mata santri. Tapi ini butuh sebuah latihan menjadi pendengar penyimak yang baik. Pendidikan itu
membentuk karakter syukur, karakter sholawat, karakter hamba, karakter fakir. Jadi KWG pendidikan itu untuk membentuk karakter soleh. Kalau niatannya berada di sini supaya dapat bekerja, itu hanya media. Jadi kan sudah saya sampaikan, saat perbuatan baik yang kita lakukan, keluhuran, keagungan, kesucian, kehormatan, akibat orientasi lahir, maka benturan tidak bisa dihindari. Konflik diri tidak bisa dihindari. Saya orientasi materi yang dikejar, maka kita pasti akan menghadapi konflik baik internal di dalam diri kita ataupun konflik eksternal bersifat dengan yang lain. Kita mengalami banyak konflik dan terjadi menumpuk, maka terjadilah sebuah kepanikan, kebingungan, kejudekan. Itu akibat sebuah salah niat, salah orientasi dalam kita hidup. Awal mula hidup kita itu menentukan keberlangsungannya. Al-awaluddin, awal pokok kehidupan apapun itu adalah mengenal dengan baik. Dimulai dari mengenal diri kita. Semakin mengenal diri semakin baik, maka memungkinkan untuk melakukan proses-proses kebaikan selanjutnya. Ini kalau kita sekilas nyangking terkait dengan santri yang telah hadir secara bertahap, pembelajaran yang akan kamu hadapi, pasti kita akan menghadapi enak enggak enak, apalagi di situasi yang baru. Ya nanti kita secara khusus kita akan bicara tentang berkali ini dengan santri. Karena juga kita menjawab beberapa pertanyaan, beberapa hal yang dari jamaah, dari Jepri, dari yang kita kemas dalam bentuk kajian. Jamaah rahimakumullah. Jadi solusinya keadaan dan situasi yang kita hadapi, konflik yang kita hadapi, solusinya memang satu, berusaha untuk berlatih memiliki jiwa yang fakir, jiwa yang butuh. Jadi berlatih untuk kebiasaan butuh untuk berbuat baik. Pertama fakir, antumul fuqara illallah, memiliki jiwa butuh. Seseorang itu yang tidak memiliki butuh itu bisa dilatih. Kalau kita tidak terbiasa memiliki jiwa butuh, itu abai. Tidak ada respon, tidak ada respect, tidak ada kepedulian. Dampak dari abai, dampak dari mereka yang tidak butuh memproses diri untuk menjadi dewasa, berlatih menjadi orang yang berpikir dewasa. Kemudian yang kedua, memiliki perilaku syukur, memiliki karakter syukur. Syukur itu bukan sekedar bikoli alhamdulillah, masalah itu selesai. Syukur itu perilaku mereka yang mengetahui potensi kuping. Itu kewekin duwe kuping, itu ada duwe meripat, duwe utek, duwe tangan, duwe sikil, duwe punya kaki. Itu adalah potensi.
sebagai potensial untuk menjadi energi gerak. Itu saat kita pertama menyadari itu potensi, anugerah. Maka berusaha untuk menjadi penyimak yang baik itu butuh dilatih dalam kita di kelas, dalam kita berbicara. Kemudian yang ketiga, akal untuk digunakan berlatih rasional dan nalar. Cara yang dilakukan adalah bertanya, komunikasi. Kemudian yang keempat, kemampuan pengendalian diri. Kemampuan untuk mengendalikan diri. Puasa itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi puasa sepanjang hayat kita hidup, bagian dari belajar sepanjang hayat yang selalu menyertai itu adalah kemampuan mengendalikan diri. Saat kita berada di kelas, kita memiliki keinginan untuk bergerak sendiri, kita ingin melakukan berbicara sendiri, dilatih, dikendalikan supaya fungsi dari telinga dan mata serta otak itu di posisinya. Kemudian yang kelima, sabar. Sabar itu satu proses. Sabar itu sebuah proses saat kita memiliki satu tujuan supaya apa yang kita cita-citakan itu semakin mendekati, supaya semakin mendekati keberuntungan, semakin mendekati kehendak Tuhan, memerlukan satu kesabaran. Biji yang ditanam untuk dapat menghasilkan buah memerlukan kesabaran, waktu. Yang antara biji yang ditanam sampai berbuah itu membutuhkan waktu, maka ini membutuhkan kesabaran dengan cara merawatnya, menyiramnya, memberi nutrisi. Itu mau memaksa jiwa raganya untuk melakukan kebaikan, walau kalau mungkin. Jadi saat kita mungkin di sekolah mendapatkan sesuatu tugas yang dapat kita lakukan tapi kita keterak malas, kita aras-arasan, maka orang yang sabar itu mau memaksa untuk melakukan sesuatu walaupun sebenarnya kita itu adalah aras-arasan, malas. Hal-hal ini yang jika dapat dilakukan akan menjadi sangat luar biasa, apalagi pada saat di umur-umur labil 19-18 ke bawah. Itu memang proses-proses butuh sebuah pemahaman, kesadaran, pemahaman yang benar yang akan menjadikan istiqomah dan tumanah di kemudian hari. Bahkan sejak awal itu sudah dapat dilakukan. Gitu. Jemaah rahimakumullah, saya ada banyak Jepri, banyak pertanyaan baik dari sumber yang menginformasikan ke kita. Ada yang Jepri, ada yang apa jenenge itu, ada yang melalui WA, ada yang melalui FB itu apa itu ya. Walaupun saya nggak begitu bermain FB, saya cuma kadang upload selesai gitu, jarang. Kalau saya tanya ke FB itu yang banyak kita gunakan untuk membaca. Makanya sistem saja juga nggak dong gitu ya.